Kurang lebih 3 bulan mengikuti Latsar sampai akhirnya bisa lulus Latsar dan OTW jadi PNS ya, OTW 100% gitu. Dan apa sih yang aku pelajari dari proses Latsar ini? Aku akan cerita di sini dan halo semuanya, selamat datang kembali di Ceritanya Adit bersama aku Aditya Pramana, sebuah tempat berbagi cerita dan hal-hal baik di sekitar yang aku pelajari dan aku dapatkan selama proses kehidupan. Seperti biasa, ngalir karena langsung dari hati dan pikiranku dan pastinya minim editan. I'm so happy back again ya, dengan mungkin penampilan yang sedikit berbeda ya, jadi pakai topi karena memang rambutnya pendek banget. So, aku cerita sedikit dulu ya sebelum apa sih yang aku pelajari dan aku dapatkan selama Latsar ini gitu ya. Jadi, yang aku lakukan dalam kurang lebih 3 bulan ini gitu ya. So, awalnya aku belajar apa namanya, MOOC gitu ya. Jadi belajar mandiri seperti itu, yang dimana ada modul, yang dimana harus dipelajari dan diamalkan juga. Kemudian setelah mempelajari modul akan ada tesnya gitu ya, dan aku bersyukur bisa lulus dengan nilai terbaikku gitu. Setelah lulus akan ada namanya distance learning di tahap kedua. Setelah lulus dari MOOC tadi, belajar distance learning selama kurang lebih 1 bulan, ya kalau MOOC tadi itu kurang lebih seminggu seminggu lebih 3 hari gitu ya, atau seminggu kalau nggak salah gitu. Karena kan waktu waktu pas yang tahapan aku itu memang ada kepotong weekend 1 minggu. Nah, ini distance learning, ini belajar langsung sama coach ya, jadi ada coachnya bernama Widya Iswara gitu ya. Jadi Widya Iswara ini ibaratnya dosen untuk PNS gitu. Calon-calon pegawai negeri sipil ya, calon-calon apa namanya, pegawai seperti itu. Jadi ibaratnya kayak kuliah tapi yang versi lebih upgrade. Kemudian ada mentor, yang biasanya mentor itu atasan kita langsung, atasan kita yang ditunjuk gitu. Dan juga pastinya bersama dengan peserta-peserta Latsar. Ya, jadi kebetulan aku bersama dengan beberapa peserta Latsar ya dari berbagai universitas, berbagai jurusan prodi juga. Sangat happy ya bisa mengenal mereka, belajar bersama juga. Distance learning ini juga belajar ya, ibaratnya kayak kuliah juga tapi sistemnya online. Kemudian apa namanya ada tugas-tugas, kemudian juga ada persiapan untuk menyusun laporan juga untuk Latsar ini, gitu. Jadi laporannya itu kita harus harus membuat sebuah aksi nyata ya yang bernama aktualisasi, yang dimana program ini bisa berjalan di kantor atau di tempat kita bertugas. Jadi ibaratnya kita buat sebuah program atau sebuah kegiatan yang membantu untuk menyelesaikan problem yang ada di kantor. Ya, jadi distance learning sama MOOC kemarin yang sebelumnya itu pelajarannya juga lumayan banyak. Jadi dari bela negara, kemudian juga wawasan kebangsaan, kemudian juga belajar tentang core value ASN. Kalau yang saat ini namanya berakhlak ya, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian juga akuntabel, harmonis, kemudian kompeten, kemudian juga loyal, adaptif, dan solutif ya. Jadi berakhlak namanya. Terus, belajar juga nih soal manajemen ASN dan juga Smart ASN. Nah, yang disitulah kita belajar banyak dalam MOOC dan juga distance learning selama 1 bulan. Jadi distance learning 1 bulan, MOOC kurang lebih seminggu atau lebih ya, disesuaikan aja. Setelah, distance learning, nanti ada namanya ujian, seminar rancangan aktualisasi. Aku sudah melalui itu dan bersyukurnya tanpa revisi. Ya, jadi sangat bersyukur sekali bisa membuat rancangan. Kalau aku namanya itu Kompas BD, konten pemasaran strategis bisnis digital. Yang dimana aku bikin konten untuk awareness di prodi tempat aku bekerja. Seperti itu. Setelah distance learning, lanjut namanya off campus atau aktualisasi. Nah, di situ langsung take action nih, bikin konten-kontennya, atau apa sih plan yang mau dibuat dalam aktualisasi. Dan setelah 1 bulan, itu juga 1 bulan ya, dan setelah 1 bulan, barulah kita masuk ke tahap terakhir, yaitu ya kita semua ya sebagai peserta Latsar ya, namanya klasikal.
yang dimana kita akan dikarantina selama kurang lebih 7 hari gitu ya, 1 minggu atau mungkin lebih gitu. Disesuaikan sama kebutuhan untuk memantapkan kembali gitu. Jadi banyak sekali ya. Jadi ibaratnya kayak distance learning, kemudian juga MOC dan off campus itu disatukan di kegiatan klasikal. Sangat bersyukur bisa belajar banyak hal di sini ya. Kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan, ceramah, belajar bareng, bikin tugas, dan kegiatan lainnya bersama dengan angkatan. Ya, dengan angkatan, dengan tim juga kita buat kelompok dan lain-lain. It's very happy, sangat seru gitu ya. Sampai akhirnya ujian akhir. Ujian apa namanya? Ujian apa ya sebutnya ya sebagai ujian uh, pelaksanaan dari aktualisasi gitu. Jadi laporan ke aktualisasi kegiatan. Bersyukurnya aku juga lulus 100% dengan baik, tanpa revisi juga gitu ya. Jadi sangat bersyukur pada saat bimbingan, pada saat apa namanya mengerjakan ini juga aku sangat dibantu dengan teman-temanku, rekan-rekan sesama pejuang 100% gitu ya. Dengan mentor, dengan coach yang sangat baik, sangat membantu kita yang memberikan masukan, saran dan arahan seperti itu. So it's very happy, it's very grateful for this. Nah, sekarang, apa sih yang aku pelajari, apa sih yang aku dapatkan dari semua yang aku lalui selama kegiatan Latsar ini? So the first, disiplin. Pastinya dong, karena kegiatan yang sangat panjang, dengan schedule time yang sangat padat, itu pasti harus disiplin. On time, nggak boleh telat, harus lengkap semua alat-alatnya, harus apa ya, harus siap dengan materi, udah siap belajar, dan lain-lainnya, seperti itu. Disiplin juga termasuk gimana cara kita makan, gimana cara kita, berdoa atau apapun, karena kan semua dilatih tuh, terutama pada saat klasikal. Pasti kita dituntut untuk disiplin dan juga tepat waktu. Terus yang kedua, bagaimana cara aku memandang perbedaan, ya, karena kan di dunia ini semua pasti punya keunikannya masing-masing, ya. Sesuai dengan slogan atau semboyan negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semua pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sudah pernah ikut di seleksi, apa namanya, kalau di ASN itu kan ada CPNS sama P3K. Nah, mungkin ada yang sudah P3K, kemudian sekarang PNS ikut lagi gitu ya, karena ada, apa namanya, ada aturannya seperti itu. Jadi, ada juga mungkin yang baru pertama kali, atau ada juga yang dari profesi yang berbeda gitu, baru masuk ke ke CPNS. Pasti juga akan beberapa penyelesaian juga. Dan pastinya ada juga nih yang punya bakat-bakat, punya talenta. Jadi seru banget. Jadi waktu aku latsar kemarin, aku juga lumayan banyak ada dokter, ada content creator juga selain aku gitu. Kemudian juga ada businessman, kemudian juga ada yang antusias di hal-hal yang spesifik gitu. Jadi seru banget gitu, bisa belajar banyak hal dan juga dapat insight baru. Jadi memahami keberagaman, kemudian juga tadi bahas disiplin. Terus yang ketiga yang paling penting menurutku adalah percaya sama diri sendiri, confidence sama diri sendiri. Karena kan masing-masing punya rancangannya sendiri, masing-masing punya goals-nya sendiri. Nah, aku sendiri pun, karena di kegiatan Latsar ini kan pasti aku buat project sendiri, aku akan aktualisasi, laksanakan, dan realisasi dan bagaimana prosesnya itu yang aku rasakan. Jadi, gimana caranya kita confidence, pede dengan project yang kita buat sampai ke titik akhir dan bisa dilaksanakan. So this is apa ya, sebuah pelajaran yang sangat berharga buat aku karena Latsar itu once in a lifetime ya. Jadi kalau yang milih P3K atau yang CPNS sama-sama once in a lifetime. Tapi kalau misalnya nih switch dari P3K ke PNS ya pasti akan ikut lagi gitu. But it's very happy, it's very grateful gitu ya. Yang dimana aku bisa belajar gitu. 3 aspek utama yang aku rasakan. Sebenarnya banyak yang dipelajari gitu. Tapi kalau aku highlights itu ada 3 ya poin utamanya. Jadi bagaimana aku belajar disiplin, bagaimana aku belajar menghargai perbedaan, dan confidence atau pede sama diri sendiri. So itu tadi yang bisa aku share tentang gimana sih perasaan Latsar
apa yang kupelajari. Pastinya Latsar buat aku ya, ya sangat insightful, sangat menyenangkan juga gitu. Ya aku sangat bersyukur Latsarku ini sangat menyenangkan gitu, didukung oleh, rekan-rekan yang juga kompak, kemudian juga panitia yang sangat sigap. So, I really happy and enjoy to this process. Memang sih disiplinnya juga banyak, tugasnya banyak, tapi Astungkar alhamdulillahnya bisa melewati semuanya, seperti itu. So yeah, itu aja untuk cerita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. I'll see you there.